Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Tarida Simanjuntak dan saya adalah salah satu peserta Latsar CPNS BPPT tahun 2021 Angkatan 2. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas benchmarking nilai dasar aneka yang telah saya buat. Untuk presentasi hari ini, saya pertama-tama akan mereview mengenai nilai dasar aneka. Kemudian saya akan memperkenalkan role model yang saya gunakan untuk melakukan benchmarking pada tugas ini. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai nilai-nilai dari role model saya. Kemudian, saya akan mengkorelasikan nilai-nilai tersebut dengan nilai dasar aneka. Dan yang terakhir, saya akan memaparkan tentang pelajaran yang saya dapat dari role model ini. Pertama, kita akan mereview tentang aneka. Aneka merupakan kependekan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Aneka merupakan nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh ASN agar dapat bekerja secara profesional dengan tujuan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Pada benchmarking kali ini, saya menggunakan profil ibu saya yang akan saya jadikan sebagai role model. Ibu saya bernama Dr. Hana Srijuni Kartika, SH LLM. Beliau lahir di Semarang tanggal 11 Juni 1965. Beliau berprofesi sebagai ASN mulai tahun 1990 sampai dengan 2019. Beliau juga mengenyam pendidikan sarjana hukum di Universitas Diponegoro, Semarang. Setelah itu, beliau memperoleh gelar Master of Law dari Melbourne University, Australia. Dan yang terakhir, beliau memperoleh gelar doktoral di bidang hukum dari Universitas Diponegoro, Semarang. Pada tahun 1990, beliau diterima sebagai CPNS di Kementerian Keuangan. Kemudian, beliau menjabat sebagai staf Biro Hukum dan Humas, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI, pada tahun 1990 sampai 2004. Selanjutnya, pada tahun 2004 sampai dengan 2008, beliau mengemban tugas sebagai Kepala Bagian Bantuan Hukum 3, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Setelah itu, pada tahun 2008, beliau dipindah tugaskan menjadi Kepala Bagian Bantuan Hukum 1, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 2015, beliau menjabat sebagai Sekretaris Komite Pengawas Perpajakan. Selain itu, beliau juga mengajar sebagai Widyauswara, pengantar ilmu hukum PKN STAN. Dan pada tahun 2016, beliau dilantik sebagai Sekretaris Pengadilan Pajak dan mengemban tugas di sana selama 3 tahun. Tentang ibu saya. Bagi saya, ibu saya adalah seorang pahlawan. Hal ini karena beliau selalu memberikan contoh-contoh konkret kepada saya dan juga mendidik saya untuk menjadi seorang wanita yang berguna bagi keluarga, sesama, bangsa, dan negara. Beliau juga mengajarkan saya pentingnya untuk berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita, dan bahwa berbagi itu tidak perlu menunggu kita berkecukupan dahulu, tetapi bisa dilakukan mulai dari hal-hal yang kecil. Selain itu, dalam bekerja, ibu saya selalu menerapkan keahliannya di bidang hukum dalam mengemban tugas. Setiap tugas yang dikerjakannya selalu dikerjakan dengan tulus, jujur, dan berintegritas. Bagi ibu saya, pekerjaan yang ia lakukan, betapapun kecilnya, tetaplah suatu persembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saat memimpin sebuah instansi, ibu saya selalu mengutamakan kolaborasi dan sinergi. Menurutnya, perbedaan itu pastilah ada, tetapi bukan menjadi sebuah penghalang untuk maju. Justru, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengelola perbedaan itu agar bisa menjadi suatu nilai tambah bagi instansi di mana kita bekerja. Di mata anak buahnya, ibu saya adalah seorang pimpinan yang sangat dekat dengan mereka. Anak buahnya melihat ibu saya sebagai sosok ibu yang mengayomi. Walaupun terkadang ia marah-marah dan juga bawel kepada anak buahnya tahu bahwa yang ia lakukan itu adalah semata-mata untuk kebaikan mereka, supaya mereka bisa menjadi ASN yang lebih bertanggung jawab lagi.
Ibu saya mau mendengar dan berkomunikasi dengan anak buahnya. Selain itu, ia selalu memotivasi mereka agar memiliki kinerja dan integritas yang baik di dalam melayani masyarakat. Kemudian, ibu saya sangat gemar belajar dan juga mengajar. Semasa hidupnya, ia telah berhasil meraih 3 gelar di bidang hukum. Selain itu, ia juga sangat senang berbagi ilmu. Baginya, ilmu hukum adalah suatu ilmu yang hidup yang harus ia turunkan kepada generasi penerus. Oleh karena itu, selama 5 tahun, ia berbagi ilmunya sebagai seorang widyawisuara di PKN STAN. Kemudian saya akan membahas tentang kesesuaian nilai-nilai yang dimiliki oleh ibu saya dengan aneka. Dari segi akuntabilitas, ibu saya telah menjadi seorang pimpinan yang merangkul dan menjadi contoh bagi anak buahnya. Selain itu, beliau selalu bekerja dengan semangat, disiplin, jujur, dan penuh dengan tanggung jawab. Beliau juga membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan di instansi yang dipimpinnya. Dan terakhir, secara konsisten beliau menyeimbangkan tugas sebagai ibu dan istri dan juga sebagai ASN selama lebih dari 25 tahun. Dari sisi nasionalisme, beliau menjadikan pekerjaan sebagai pelayanan dan persembahan kepada Tuhan. Ia juga aktif berkontribusi untuk generasi muda dengan menjadi seorang widyawiswara. Beliau juga memperlakukan rekan kerjanya sama baiknya dan hormatnya tanpa melihat latar belakang mereka. Beliau juga menolong saudara tanpa pamrih. Dari segi etika publik, beliau telah menerapkan keahliannya di bidang hukum dalam mengemban tugas. Beliau juga mampu untuk berkomunikasi dengan sangat baik dengan anak buah, rekan kerja, maupun pimpinannya. Tak lupa, beliau juga kerap memotivasi anak buahnya agar bekerja dengan baik dan juga memberikan yang terbaik di dalam pekerjaan. Beliau pun menjunjung tinggi moral dan etika dalam mengemban tugasnya. Pada sisi komitmen mutu, beliau telah menemukan terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan kinerja, terutama di 2 instansi terakhir di mana ia bekerja, yaitu Komite Pengawas Perpajakan dan Sekretariat Pengadilan Pajak. Beliau selalu mengerjakan tugas dalam tenggat waktu seminimum mungkin dan dengan tetap mempertahankan mutu yang memuaskan. Ia juga selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensinya, baik dengan mengikuti pendidikan formal maupun dengan pendidikan dan latihan. Dari nilai anti korupsi, beliau telah mengutamakan kejujuran dalam menjalankan setiap pekerjaannya. Beliau juga peduli kepada setiap komponen instansi yang ia pimpin. Selain itu, beliau memiliki kebiasaan untuk datang ke kantor maupun ke rapat-rapat secara tepat waktu. Ia juga selalu mencukupkan pendapatan yang ia dapat dari pekerjaannya dengan pengeluaran keluarga sehingga tidak ada pengeluaran yang berlebihan. Kemudian, beliau juga berani untuk menumpas hal yang kurang baik di dalam instansi yang ia pimpin. Beliau juga tidak mau berkompromi dengan siapapun dalam hal apapun ketika sedang menjalankan tugas. Pelajaran yang dapat saya ambil dari ibu saya adalah bagaimana untuk menjadi seorang ASN yang benar-benar memiliki integritas. Sejak kecil saya diajarkan untuk berbuat jujur, bekerja keras, dan juga memiliki integritas bahkan dalam hal-hal kecil. Sehingga ketika saya sekarang sedang menjadi ASN, saya kembali berkaca kepada banyak petua-petua yang diberikan oleh ibu saya. Mungkin ibu saya sekarang sudah tidak berada di sisi saya lagi. Tetapi saya percaya bahwa nilai-nilai yang telah beliau tanamkan akan selalu hinggap di dalam diri saya dan menjadi bekal bagi saya di dalam mengemban tugas sebagai seorang ASN. Saya sangat berharap bahwa saya bisa memiliki dan juga menjadi pemimpin seperti beliau walaupun hanya 80% saja. Dan satu pelajaran kehidupan yang tidak akan pernah saya lupakan dari beliau adalah bagaimana jika sesuatu dijalani dengan tulus ikhlas, maka tidak akan ada pekerjaan yang berat. Pesan beliau ini akan selamanya terpatri dalam hati saya dan menjadi kekuatan bagi saya dalam mengemban tugas sebagai ASN. Sekian dari saya harap apa yang telah saya presentasikan hari ini boleh menjadi berkat dan juga inspirasi untuk teman-teman. Terima kasih.